ada dua tokoh ulama, sebenarnya tiga ya, yang berbicara tentang pengobatan Al-Quran. Yang pertama Al-Imam Az-Zahabi, yang kedua Imam Ibnu Qayyim. Tapi lebih masyhur tulisan Ibnu Qayyim, judulnya At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Judulnya sama, persis sama ya. At-Tibbun Nabawi. Jadi saya tadinya ketukar-tukar dua kitab ini, tapi isinya hampir sama. Sebelumnya ada Ibnu Sina. Tapi Ibnu Sina ini dipermasalahkan beberapa orang mengenai akidahnya. Apakah dia ini Syiah atau Ahlus Sunnah atau Mu'tazilah atau Kebatiniyah. Tapi terlepas dari itu semuanya berhutang kepada Ibnu Sina karena beliau nulis kitab Syifa. Dari kitab Syifa ini, di situ terlihat bahwa ternyata Ibnu Sina menjelaskan pengobatan itu ada dua. Pengobatan itu ada yang disebut tabi'iyah, secara alami, hukum sebab akibat, minum obat gitu ya, memantangkan diri dari hal-hal yang berbahaya. Dan yang kedua, ilahiyah. Jadi ada tabi'iyah, ada ilahiyah. Ada yang alami, ada yang kekuatan ilahi. Ini ternyata disepakati oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Az-Zahabi. Makanya kalau kita buka, kebetulan di tangan saya ini ada kitab At-Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Salah satu pengobatan ala Nabi itu adalah al-ilaj bil Quran, ya, berobat dengan Al-Quran. Perlu saya garis bawahi, saya bukan dokter, tapi saya doktor ya. Tapi saya mengamati, meneliti karya-karya ulama tentang kedokteran. Dan kita juga sering ngobrol dengan kawan-kawan para dokter, baik dokter yang itijahatnya Islamiyah ataupun ghair Islamiyah. Ternyata mau dokternya Muslim, nggak Muslim, itu kebanyakan dokter-dokter itu berkecimpung, berputar pada pengobatan tabi'iyah. Kita kalau ke rumah sakit, kita kalau ke dokter, didiagnosa, dicari sebabnya, lalu diobati. Ini disebut pengobatan tabi'iyah. Tapi kita melupakan satu hal, Ustaz. Ya. Bahwa kesembuhan itu bersumber dari Allah. Betul, betul. Nah, makanya ketika Nabi mengatakan alaikum bisyifa'ain, hendaklah kalian mengambil kesembuhan itu dengan berobat dengan cara dua hal. Satu alami, tabi'i, yaitu asal. Asal ini inti dari semua obat, yaitu madu. Dan yang kedua, Al-Quran, yaitu Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan langsung oleh Allah, maka disebut ilahiyah. Disebut dengan ilahiyah, kekuatan ilahi. Jadi tolong digarisbawahi bahwa ada dua pengobatan. Satu, tabi'i, alami, ini yang bertahan dalam pengobatan barat. Ya. Maka yang membuat kita berbeda dengan barat satu itu aja. Jadi kita nggak akan anti dengan pengobatan barat. Maka teman-teman, dua-duanya disebut dengan pengobatan Nabi. Jadi dua-duanya Tibbun Nabawi. Jadi di kitab ini berobat dengan ayat, dengan doa-doa itu tidak dominan. Tidak dominan. Ada yang tanpa pakai ayat-ayat, misalnya benda-benda, biji-bijian, dedaunan, itu jelas disebutkan dalam kitab ini. Dan salah satu pasalnya menyebutkan berobat dengan cara ruqyah. Ruqyah inilah yang disebut pengobatan ilahiyah. Pengobatan secara ilahiyah yang sekarang sedang kita bicarakan itu. Apakah ada pengobatan begini? Coba tanya kepada orang-orang yang sudah mentok, sudah bingung dengan pengobatan alami, kedokteran, tapi kemudian dia menemukan kesembuhan ketika berobat dengan cara doa ataupun membaca ayat. Waktu saya kecil dulu, saya pernah digigit oleh binatang berbisa, walaupun tidak terlalu parah. Lalu saya teringat hadis itu, masih kecil, masih remaja lah ya, masih umur
13 tahun. Saya dapat hadis Imam Bukhari dan Muslim itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berobat dengan Al-Fatihah. Lalu apa metodologisnya? Dibacakan satu nafas, terus diambil air ludah, diolesin ke bagian yang sakit. Dalam waktu sekejap itu sembuh. Itu pernah kita alami ya. Dan ternyata bukan saya aja yang mengalami, itu banyak orang yang mengalami itu. Kita cek dalam hadis, ternyata banyak ulama yang meriwayatkannya. Ya. Ini diambillah dari satu riwayat dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim bahwa Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan intalaqa nafarun min ashabin Nabi SAW. Bahwa sekelompok sahabat, sebenarnya termasuk beliau ya, itu berangkat keluar kota Madinah sampai ke klan-klan Arab yang pelosok. Sampai di sana kehabisan bahan makanan. Maka fastadhafuhum, sahabat-sahabat ini minta untuk dijamu. Hadisnya sangat masyhur sekali. Lalu teman-teman yang makan Allah, mereka tidak mau menjamu. Ketika para sahabat ini bergerak meninggalkan kampung tersebut, ternyata ada utusan mendadak dari pemimpin desa, pemimpin kaum, pemimpin Ar-Rahad tadi, yaitu kelompok Arab yang menolak mereka tadi. Apa yang dikatakan oleh orang ini? Hal minkum min rakin, adakah kalian yang bisa meruqyah? Apa arti ruqyah dalam bahasa Arab lama? Orang yang sanggup menjampi-jampi, ngobatin tapi tidak dengan cara pengobatan tabi'i. Jadi pengobatannya ilahi. Masih ingat tadi ya pembagian dua pengobatan, tabi'i, ilahi. Jadi ini karena penyakitnya parah, dia nggak bisa jalan, langsung lumpuh habis digigit. Ternyata yang menggigitnya binatang berbisa, kalajengking. Walhasil sahabat-sahabatnya diam, ngomonglah satu orang, ana, aku bisa, gitu. Tapi syaratnya satu, sediakan 40 domba. Nah, ini hadisnya masyhur sekali. Lalu mereka menyepakati, datanglah Abu Sa'id ke sana atau sahabat yang ada di sana, dan dia membacakan Al-Fatihah 3 kali, lalu meludahi tempat sakit tadi. Dalam hitungan detik, orang yang tadi nggak bisa jalan langsung bisa berdiri dan jalan. Begitu dalam hadis ini. Setelah itu, teman-teman yang dimuliakan Allah, mereka bawalah itu 40 domba, tapi nggak ada satupun yang berani makan. Kenapa? Ketika ada yang ngomong iktasimu, bagi-bagi dong, bagi-bagi rata dong. Kata orang yang membaca ini, tunggu dulu, saya nggak tahu ini halal atau tidak halal. Apakah boleh ngambil upah dari pengobatan ilahiyah? Sebagaimana boleh ngambil upah dari pengobatan secara tabi'iyah, secara alami, secara asbab obat. Datanglah sampailah di kampung Madinah, kota Madinah. Apa kata Nabi? Nabi menjawabnya bukan dengan jawaban iya atau tidak, tapi Nabi kasih pertanyaan. Wa may yudrika annaha ruqyah? Tahukah kamu kalau itu disebut ruqyah? Nabi bercanda. Qad asabtum, kalian benar. Lalu Nabi nggak bilang iya dan tidak. Nabi nggak bilang halal atau haram. Nabi cuma bilang apa? Qad asabtum, iqsimu wadribu li ma'akum sahman. Udah bagi aja deh. Jangan lupa, saya juga dapat bagian. Nabi ketika ngomong, saya jangan lupa ya dibagiin, berarti Nabi meridhoi dan mengatakan itu halal. Hadis ini kemudian menjadi dalil ketika ada hadis yang bertentangan. Jadi teman-teman, ada riwayat secara zahir mengatakan la ruqyata illa min ainin aw humatin ya. Tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain, penyakit yang disebabkan oleh penyakit sihir ain ataupun huma, ataupun karena demam ya. Hadis ini sahih. Atau bisa juga kena racun ya. Nabi SAW la ruqyata. Bahkan ada hadis dalam hadis Abu Daud itu, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ruqyah itu syirik. Tapi ini ada ruqyah. Berarti jika ada dua hadis yang bertentangan, para ulama kita memberikan solusi. Dilihat dulu kesamaan hadis ini. Bisa ditemuin nggak kesamaannya? Oh, ternyata ada di hadis yang lain. Ketika seorang sahabat yang bermarga Asya'i, Ibnu Malik Al-Asya'i datang ke Nabi, bertanya, wahai Rasulullah, dulu di waktu jahiliyah,
aku ini tukang jampi-jampi, dukun, kira-kira gitu. Aku ini seorang dukun. Jadi dukun itu sudah ada semenjak sebelum Nabi dan ketika Nabi hidup. Apa kata beliau? Ini bukan dukun magic. Ini dukun pengobatan. Seperti dukun beranak, herbalis, terapis, itu disebut dukun dulu. Atau kita sebut sekarang mantri, ya. Lalu Nabi SAW bertanya, Alqu alayya ruqakum. Udah kamu setor deh, kamu baca apa aja sih waktu meruqyah? Dan dia bacakanlah. Dan Nabi tidak melihat ada kesyirikan di dalamnya. Lalu Nabi berkata, la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirik. Boleh meruqyah selama tidak ada syirik di dalam. Maka kemudian Nabi SAW membolehkan sahabat tadi untuk meruqyah, ya.